Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan menyaksikan kisah haru tentang seorang TKI yang menunjukkan kebaikan hati luar biasa kepada seorang anak yatim piatu. Ia memberikan makanan tanpa pamrih. Dan siapa sangka Allah langsung membalas kebaikannya dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Welcome to Montesa Channel. Namanya Armin, seorang pria berusia 30 tahun asal Indonesia yang merantau ke Amerika Serikat dan bekerja sebagai pekerja bangunan di pinggiran kota New Jersey. Sudah 3 tahun ia menekuni pekerjaannya, dan kini kehidupannya bisa dibilang cukup stabil. Gajinya per bulan sekitar 40 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar bagi sebagian orang. Namun karena biaya hidup di Amerika tergolong tinggi, ia hanya bisa menyimpan sekitar 50% dari pendapatannya. Meski begitu, Armin merasa itu sudah lebih dari cukup. Ia bisa hidup layak, makan enak, menyewa tempat tinggal yang nyaman, dan tetap mengirim uang ke orang tuanya di kampung setiap bulan. Alhamdulillah, ucapnya setiap kali menghitung uang tabungan. Yang penting halal dan bisa bantu orang tua. Armin bukan tipe orang yang suka pamer. Ia sederhana dalam gaya hidup, tapi kaya dalam rasa syukur. Ia menikmati pekerjaannya dan bersyukur bisa berada di posisi sekarang bekerja di negeri orang. Punya penghasilan tetap dan hidup dengan tenang. Meski jauh dari keluarga, Armin tidak pernah merasa kesepian. Teman-teman sesama TKI di proyek sudah seperti saudara sendiri. Mereka biasa menyebutnya Mas Armin. Orangnya tenang, tak banyak bicara, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Kebaikannya dikenal, meski tak pernah diumbar. Hari-harinya berjalan biasa. Bangun pagi, berangkat kerja, istirahat siang sambil video call dengan ibunya, lalu pulang dan menulis catatan kecil tentang pengeluaran harian. Tapi siapa sangka, di tengah rutinitas yang tenang itu, sebuah peristiwa sederhana akan datang mengetuk hidupnya. Sebuah kebaikan kecil yang akan mengubah segalanya. Sore itu, angin berhembus pelan menyusuri trotoar kota. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi cahayanya mulai memudar di antara gudang-gidang tinci. Armin baru saja pulang dari lokasi proyek, masih mengenakan jaket kerja berdebu dan sepatu bot yang terasa berat. Langkahnya lambat, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tenang. Biasanya, selepas kerja, Armin akan langsung pulang ke apartemen kecilnya, mandi, lalu memasak makan malam sederhana. Namun hari itu, entah kenapa, langkah kakinya berbelok ke taman kota yang letaknya tak jauh dari halte tempat ia biasa turun. Ia duduk sebentar di bangku kayu tua. Sambil memandangi langit sore yang mulai berubah jingga, ia membuka botol minumnya dan meneguk perlahan. Capek, tapi tetap harus bersyukur, bisiknya pelan. Dari kehauan matanya menangkap sosok kecil yang duduk sendirian di bawah pohon. Seorang anak perempuan, mungkin usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat, dan bajunya tampak lusuh dan kotor. Ia memeluk lututnya sendiri, menunduk dalam diam, seolah tak ingin dilihat siapapun. Armin memperhatikannya beberapa saat. Banyak orang lalu lalang di sekitar taman, tapi tak satu pun yang peduli. Perasaan tak tega perlahan menyusup ke dada Armin. Ia bangkit, lalu berjalan mendekati anak itu dengan langkah hati-hati. Ia berhenti beberapa langkah di depannya, lalu duduk berjongkok agar sejajar dengan tinggi sang anak. "Dek, kamu kenapa duduk sendirian di sini?" Anak itu tak menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. "Kamu sudah makan?" tanya Armin pelan. Anak itu menggeleng lemah. "Namamu siapa?" Hening sejenak, lalu terdengar suara kecil yang hampir tak terdengar. "Emily." Armin mengangguk pelan. Namanya sederhana, tapi menyimpan kesan hangat. "Emily, tunggu sebentar di sini ya." Tanpa banyak bicara, Armin beranjak pergi ke gerai makanan cepat saji yang tak jauh dari taman. Tak sampai 10 menit, ia kembali membawa kantong plastik berisi burger hangat, kentang goreng, dan air mineral. Ia duduk kembali di dekat Emily, lalu menyodorkan makanan itu. "Ini untuk kamu. Makan yang kenyang ya, jangan lupa baca doa dulu." Emily menerima makanan itu dengan tangan gemetar. Ia membuka bungkus burger perlahan dan mulai makan dengan lahap. Tatapannya kosong,
tapi ada sedikit kelegaan di wajahnya. Armin hanya diam memandangi. Dalam hatinya terasa campur aduk antara iba, sedih, dan marah terhadap keadaan. Beberapa menit kemudian, Emily menoleh pelan ke arah Armin dan bertanya dengan suara serak, "Kenapa Om bantu aku?" Armin tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Karena nggak ada anak kecil yang seharusnya kelaparan dan sendirian." Emily terdiam. Setelah ia menghabiskan makanannya, Armin kembali bertanya, "Emily tinggal di mana?" Lagi-lagi, Emily hanya menggeleng. "Nggak punya tempat tinggal?" Ia mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Ayah dan ibu udah nggak ada. Aku nggak tahu harus kemana." Kalimat itu seperti pukulan bagi Armin. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Langit mulai gelap. Suhu semakin dingin. Armin menatap Emily dengan lembut. "Emily," katanya pelan. "Pelan. Kalau kamu mau, malam ini ikut Om dulu ya. Tidur di tempat Om, nggak besar, tapi cukup hangat. Nanti besok kita cari jalan keluar sama-sama." Emily menatapnya ragu. "Om, nggak jahat, nggak Emily. Om cuma nggak tega lihat kamu sendiri di sini. Om janji, kamu aman." Emily menunduk, berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan. "Boleh." Malam itu, Emily tidur di ruangan kecil milik seorang pria asing yang bahkan belum ia kenal beberapa jam sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidur dengan perut kenyang dan hati tenang. Dan tanpa disadari, Armin, kebaikan kecil yang ia lakukan hari itu akan membuka pintu menuju kisah besar yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, udara di luar cukup dingin. Daun-daun kering beterbangan di sepanjang jalan menuju apartemen kecil tempat Armin tinggal. Meski sederhana, tempat itu bersih dan rapi. Satu kamar tidur, ruang tengah kecil, dapur mungil, dan kamar mandi yang cukup layak. Sudah lebih dari 2 tahun Armin menyewa tempat itu. Saat pintu dibuka, Emily masuk dengan langkah ragu. Matanya menatap sekeliling, mencoba mengenali ruang yang baru baginya. "Maaf ya kalau tempatnya sempit," kata Armin sambil tersenyum. "Tapi setidaknya di sini hangat dan aman." Emily tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Armin mengambil handuk kecil dan meletakkannya di tangan Emily. "Kalau mau mandi, air hangatnya bisa dipakai. Setelah itu, kamu bisa pakai jaket Om dulu. Besok kita belikan baju yang baru. Ya?" Emily menatap handuk itu beberapa detik, lalu kembali menatap Armin. Suaranya pelan, tapi jelas. "Om, baik banget. Kayak ayah." Kalimat itu membuat Armin tercekat. Tak ada kata yang ia ucapkan, hanya senyuman kecil yang terselip di wajahnya, menahan emosi yang mulai menyentuh hatinya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Emily duduk di atas karpet ruang tengah, berselimut jaket besar milik Armin. Di depannya, ada semangkuk sup hangat dan sepotong roti. Mereka makan bersama dalam diam, hanya terdengar suara sendok dan hembusan angin dari luar jendela. Setelah makan, Armin duduk bersandar di sofa, sementara Emily duduk di karpet, memeluk lututnya seperti biasa. Lalu, tiba-tiba Emily bertanya, "Om Armin, kenapa Om mau nolong aku?" Armin menoleh, lalu menjawab dengan suara tenang, "Karena kamu manusia, Emily. Kamu anak kecil yang butuh bantuan. Dan kalau Om punya kesempatan untuk bantu, kenapa tidak? Tapi aku ini siapa? Orang-orang lain aja nggak peduli." Armin menatap mata Emily, lalu berkata, "Kadang kita nggak perlu kenal untuk peduli." Hati itu tahu kapan harus ikut bicara. Dan hati Om langsung bicara waktu lihat kamu sendirian di taman tadi. Emily terdiam, wajahnya mulai memerah. Ia memalingkan muka, menahan air mata yang ingin jatuh. "Ayahku dulu juga bilang gitu," bisiknya. "Jangan pernah berhenti berbuat baik, walau dunia nggak balas." Air mata akhirnya jatuh juga di pipinya. Armin menghampiri pelan, duduk di sebelahnya, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka air mata itu dengan lembut. "Ayah kamu orang baik." "Ya," Emily mengangguk sambil menangis. "Aku kangen ayah dan ibu." Armin tak banyak berkata. Ia tahu, tak ada kata yang benar-benar bisa menghapus kehilangan sebesar itu. Tapi ia tahu satu hal, kehadiran dan perhatian yang tulus bisa menjadi awal dari penyembuhan. "Om gak bisa gantiin mereka," katanya pelan. "Tapi Om bisa jadi tempat kamu pulang selama kamu butuh." Emily menatap Armin, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum kecil, tapi tulus. Malam
itu, Armin menyiapkan kasur lipat di ruang tengah untuk Emily. Ia memastikan gadis kecil itu tidur dengan nyaman dan perut kenyang. Sebelum tidur, Emily berkata pelan dari balik selimut, "Om, makasih ya, aku senang bisa ketemu Om." Armin menjawab tanpa menoleh, "Om juga senang ketemu kamu, Emily." Dan malam itu, dalam kesederhanaan ruang kecil dan kehangatan niat baik, dua jiwa yang sebelumnya asing mulai saling terhubung. Bukan karena darah, bukan karena kewajiban, tapi karena hati yang sema-sema tahu rasa kehilangan dan arti peduli. Pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela tirai apartemen kecil milik Armin di ruang tengah. Emily masih terlelap dalam balutan selimut tipis. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Setelah sekian lama hidup dalam ketidakpastian, akhirnya ia bisa tidur tanpa rasa takut. Sementara itu, Armin berdiri di dapur kecilnya, menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan telur rebus. Sesekali ia melirik ke arah Emily, memastikan gadis kecil itu masih tidur dengan nyaman. Namun kedamaian pagi itu tidak bertahan lama. Di luar, suara ketukan keras terdengar dari pintu apartemen. Tok, tok, tok. Armin membuka pintu. Di sana berdiri pemilik gedung apartemen, seorang pria paruh baya, bermuka kaku bernama Mr. Ronald. "Selamat pagi, Armin," sapa Mr. Ronald dengan suara datar. "Saya mendapatkan laporan dari tetangga bahwa kamu membawa anak kecil ke dalam apartemen. Apakah itu benar?" Armin mengangguk perlahan. "Ya, namanya Emily. Dia tidak punya tempat tinggal. Saya hanya ingin membantunya untuk sementara waktu." Mr. Ronald menghela napas panjang. "Saya mengerti niatmu baik, tetapi peraturan gedung ini jelas. Tidak boleh ada anak-anak tinggal tanpa pengawasan atau izin resmi, apalagi jika dia bukan anggota keluargamu." Armin menunduk, berusaha tetap tenang. "Dia tidak punya siapa-siapa, Tuan. Saya hanya ingin memberinya tempat hangat untuk tidur. Besok, saya akan mencari solusi." Mr. Ronald menggeleng. "Saya beri waktu 3 hari. Jika setelah itu anak itu masih di sini, saya terpaksa akan melaporkannya ke pihak berwenang, atau kamu harus keluar dari apartemen ini." Tanpa menunggu jawaban, Mr. Ronald berbalik dan pergi. Armin menutup pintu perlahan, lalu bersandar. Kepalanya tertunduk, pikirannya kalut. 3 hari, bagaimana mungkin dalam 3 hari saya bisa mencarikan tempat tinggal yang aman untuk Emily? Siangnya, saat Armin bekerja di proyek bangunan seperti biasa, pikirannya terus mengarah pada Emily. Apakah gadis itu baik-baik saja di apartemen? Apakah ia merasa takut sendirian? Bagaimana nanti jika benar-benar harus keluar? Saat istirahat makan siang, salah satu rekan kerjanya, Joko, yang juga sesama tenaga kerja Indonesia, mendekat. "Saya dengar dari Rudy, kamu membawa anak kecil ke apartemen." Armin mengangguk sambil tetap menatap makanannya. "Namanya Emily. Dia sendirian di taman, tidak punya siapa-siapa." "Saya tidak tega." Joko terdiam sebentar, lalu duduk di sampingnya. "Kamu memang orang baik, Armin, tetapi kamu juga harus memikirkan segala kemungkinan. Ini Amerika. Membantu orang itu mulia, tetapi jika salah langkah, bisa berakibat buruk." Armin mengangguk pelan. Ia tahu Joko tidak bermaksud menghakimi, hanya khawatir. "Saya mengerti, tetapi hati saya tidak bisa diam. Masa saya membiarkan anak sekecil itu tidur di taman sendirian? Saya cuma mengikuti kata hati. Kadang hati dan aturan tidak selalu sejalan, Armin." Kalimat itu membuat Armin terdiam. Ia sadar niat baik tidak selalu diterima baik oleh sistem, tetapi hatinya tetap bulat. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Malamnya, Armin pulang dengan langkah berat. Sesampainya di apartemen, ia disambut senyum lelah dari Emily. "Om, tadi aku membereskan piring. Terus, aku juga melipat selimut." "Bagus kan?" Armin tersenyum kecil, menahan rasa haru yang mulai mengendap di dadanya. "Bagus sekali, Emily. Om bangga." Mereka makan malam dalam suasana hangat, meski dalam hati Armin sedang dihantui batas waktu 3 hari. Saat Emily tertidur, Armin duduk sendirian di pojok ruangan, memandangi langit malam dari jendela kecil. "Ya Allah," bisiknya pelan. "Saya tidak tahu harus bagaimana, tetapi saya percaya Engkau yang punya jalan. Saya cuma mau membantu dan melindungi dia." Malam itu, Armin tertidur dengan sejuta kekhawatiran di benaknya. Namun ia tidak pernah tahu bahwa di balik kesulitannya kali ini,
ada kejutan besar yang sudah Allah siapkan. Sebuah balasan yang tidak ia duga dan akan datang jauh lebih cepat dari yang ia kira. Hari ketiga sejak kedatangan Emily di apartemen Armin tiba, batas waktu yang diberikan Mr. Ronald semakin dekat dan beban pikiran Armin semakin berat. Ia berusaha mencari jalan keluar, menghubungi berbagai lembaga sosial dan komunitas di kota untuk mendapatkan bantuan. Tapi semuanya memakan waktu dan prosedur yang panjang. Di pagi yang dingin itu, Armin membawa Emily ke sebuah taman kecil tidak jauh dari apartemennya. Mereka duduk di bangku yang sama, di mana pertama kali mereka bertemu. Armin mencoba tersenyum, meski hatinya gelisah. Tiba-tiba, dari kejauhan seorang wanita paruh baya mendekat dengan langkah cepat. Ia membawa tas besar dan wajahnya penuh perhatian. Emily! Emily! Wanita itu memanggil dengan suara lembut. Emily menatap wanita itu dengan mata terbuka lebar. Kemudian berlari memeluk wanita tersebut. Nenek! Nenek! Armin terkejut, tapi juga merasa lega. Wanita itu menoleh pada Armin, tersenyum tulus. Terima kasih banyak, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Emily. Dia cucu saya, dan kami sudah lama mencarinya. Armin terdiam. Hatinya terasa ringan. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa Emily sebenarnya tidak benar-benar yatim piatu. Setelah kematian orang tuanya, Emily sempat tinggal bersama keluarga lain yang tidak baik memperlakukannya, sehingga ia kabur dan menghilang. Kini, nenek Emily datang untuk membawa Emily kembali ke keluarganya yang memang peduli dan siap merawatnya. Armin menatap Emily yang tersenyum bahagia, kemudian menoleh ke neneknya dengan penuh haru. Terima kasih, Om. Terima kasih sudah membantu aku, kata Emily lirih. Armin membalas dengan senyum hangat. Tidak apa-apa, Emily. Senang bisa membantu. Kamu layak bahagia. Nenek Emily kemudian menawarkan untuk mengajak Armin ikut makan malam bersama keluarga mereka sebagai tanda terima kasih. Di malam itu, di meja makan sederhana tapi penuh kehangatan, Armin duduk bersama Emily dan keluarganya. Ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Tak lama kemudian, nenek Emily mengeluarkan sebuah amplop kecil dan memberikannya kepada Armin. Ini sedikit ungkapan terima kasih dari kami. Jangan anggap ini sebagai imbalan, tapi sebagai penghargaan atas kebaikan hati Anda. Armin menolak pada awalnya, tapi nenek Emily meyakinkan. Amplop itu berisi sejumlah uang yang ternyata jauh lebih besar dari yang Armin simpan selama ini. Uang itu akan sangat membantunya, apalagi untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan mata berkaca-kaca, Armin berkata, "Ini bukan hanya balasan atas kebaikan saya, tapi balasan dari Allah yang Maha Baik." Malam itu, Armin belajar satu hal penting. Kebaikan yang tulus tidak pernah pergi tanpa balasan. Beberapa hari setelah pertemuan hangat di rumah keluarga Emily, hidup Armin mulai memasuki babak baru yang penuh harapan dan semangat. Uang yang diberikan oleh nenek Emily bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai modal awal yang membantunya untuk merencanakan masa depan lebih baik. Pagi itu, Armin duduk di meja kecil di ruang tamunya. Di depannya terbentang sebuah buku catatan dan pena. Dengan wajah serius, ia mulai menulis daftar tujuan dan langkah-langkah yang akan ia ambil. Pertama, menabung lebih banyak. Kedua, cari tempat yang lebih layak untuk tinggal. Ketiga, belajar bahasa Inggris lebih baik agar bisa dapat pekerjaan lebih baik juga. Pikirnya dalam hati. Ketika Emily datang membawa 2 gelas air, ia melihat Armin yang begitu fokus. Om lagi apa?" tanya Emily, penasaran. Armin tersenyum dan mengajak Emily duduk di sampingnya. "Om lagi bikin rencana, Emily, supaya hidup kita jadi lebih baik." Emily mengangguk penuh semangat. "Aku juga mau bantu, Om." Mendengar itu, Armin merasa hatinya hangat. Ia sadar bahwa bukan hanya ia yang mendapatkan kesempatan baru, tetapi Emily juga. Hari-hari berikutnya, Armin mulai lebih giat belajar bahasa Inggris melalui aplikasi di ponselnya. Ia juga mulai rajin menabung setiap bulannya dengan lebih disiplin. Selain itu, ia mulai mencari pekerjaan sampingan yang bisa menambah penghasilan tanpa mengganggu pekerjaan utamanya. Pada saat yang sama, hubungan antara Armin dan keluarga Emily semakin erat. Mereka saling bertukar kabar, dan Armin pun diundang dalam beberapa acara keluarga yang membuatnya merasa seperti bagian dari keluarga baru. Suatu sore, saat Armin dan Emily sedang berjalan-jalan di taman, Emily berkata, "Om, aku sudah tidak takut lagi, karena Om selalu ada." Armin tersenyum dan membalas, "Itu karena kita saling menjaga, Emily.
kita satu keluarga. Perasaan itu membuat Armin merasa bersyukur luar biasa. Setelah sekian lama bekerja keras di negeri orang, kini ia mendapatkan bukan hanya penghasilan yang cukup, tetapi juga ikatan hati yang hangat dan berarti. Malam harinya, Armin duduk di balkon apartemennya. Ia menatap langit penuh bintang dan berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Beri aku kekuatan untuk terus berbuat baik dan menjaga mereka yang aku sayangi." Dalam doa dan harapan itulah, Armin menyadari bahwa kebaikan yang pernah ia lakukan tidak hanya membawa perubahan pada orang lain, tapi juga mengubah hidupnya sendiri menjadi lebih bermakna. Ia yakin perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan semangat baru dan hati yang penuh harapan, Armin siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Seiring waktu berjalan, Armin mulai merasakan dampak perubahan dalam hidupnya. Semangatnya membara, rencana-rencananya semakin jelas, dan hubungan dengan Emily serta keluarganya semakin erat. Namun, tidak semua berjalan mulus tanpa hambatan. Suatu hari, ketika Armin sedang bekerja di proyek konstruksi, ia mendapat kabar kurang menyenangkan. Rekan kerjanya, Pak Joko, datang menghampiri dengan wajah serius. "Armin, gue dengar dari teman-teman lain, ada yang bilang kalau lo terlalu banyak membantu anak itu sampai lupa diri. Mereka bilang ini bisa bikin lo kehilangan pekerjaan atau masalah di sini." Armin menghela napas panjang. "Gue tahu risikonya, Pak Joko, tapi gue yakin yang gue lakukan itu benar." Pak Joko mengangguk perlahan. "Gue cuma khawatir sama lo, Armin. Kadang orang baik seperti lo malah yang paling cepat kena masalah." Keesokan harinya, di tempat kerja, Armin merasakan tatapan berbeda dari beberapa rekan. Beberapa bahkan menghindarinya. Rumor kecil mulai berkembang bahwa Armin terlalu memikirkan masalah pribadi dan tidak fokus kerja. Hal ini membuat Armin merasa berat, tapi ia tidak ingin menyerah. Pada malam hari, Armin berbicara dengan Emily. "Emily, kadang orang tidak mengerti apa yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh berhenti berbuat baik." Emily mengangguk mantap. "Om, aku percaya sama Om. Kita harus terus kuat." Dukungan Emily memberi Armin kekuatan baru. Ia pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan manajer proyek. Dalam pertemuan singkat, Armin menjelaskan situasinya dengan jujur dan penuh kesungguhan. "Saya bekerja keras dan tetap berkomitmen pada tugas saya. Membantu Emily bukan berarti saya melupakan pekerjaan saya. Saya percaya kebaikan tidak menghalangi tanggung jawab." Manajer proyek mengangguk, terlihat mengerti, dan memberi dukungan. Seiring waktu, rekan-rekan pun mulai memahami niat Armin. Lambat laun, suasana kerja kembali normal, bahkan beberapa dari mereka mulai menghargai semangat Armin. Di sisi lain, Armin juga mendapatkan dukungan moral dari keluarga Emily dan beberapa teman baru yang ia temui melalui komunitas sosial. Dengan penuh keyakinan dan dukungan dari banyak pihak, Armin semakin mantap melangkah menghadapi tantangan. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan perjuangan. Armin terus bekerja keras, menjaga hubungan baik dengan keluarga Emily, dan tetap konsisten membantu orang-orang di sekitarnya. Kehidupannya mulai berubah menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Suatu sore, saat Armin sedang duduk di sebuah kafe kecil setelah pulang kerja, ia menerima sebuah pesan lewat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dengan rasa penasaran, ia membuka pesan itu. Pesan tersebut berisi undangan dari sebuah lembaga sosial yang selama ini ia hubungi, mengabarkan bahwa mereka ingin memberinya penghargaan atas kebaikan dan kepeduliannya terhadap Emily dan anak-anak lain yang membutuhkan. Tidak hanya itu, lembaga tersebut juga menawarkan Armin sebuah beasiswa pelatihan kerja lanjutan untuk meningkatkan keterampilannya, sekaligus bantuan modal usaha kecil jika ia ingin memulai bisnis di masa depan. Armin terpana. Semua ini datang tanpa ia duga. Saat pulang ke apartemen, ia langsung menceritakan kabar baik itu kepada Emily dan neneknya yang sedang berkunjung. "Om, ini luar biasa. Om pasti bisa capai apa saja," kata Emily dengan mata berbinar. Nenek Emily tersenyum penuh haru. "Ini bukti. Kebaikanmu tidak pernah sia-sia, Armin. Allah selalu membalas setiap amal baik dengan cara yang terbaik." Hari-hari berikutnya, Armin mulai menjalani pelatihan kerja dengan semangat tinggi. Ia juga mulai merencanakan bisnis kecil di bidang catering, karena selama ini ia senang memasak dan ingin mengembangkan hobi itu. Pada suatu malam yang tenang, Armin duduk di balkon sambil memandang bintang-bintang, mengenang perjalanan hidupnya. "Tuhan, terima kasih. Dari awal,
Aku hanya ingin membantu seorang anak yang kesepian, tapi engkau beri aku lebih dari yang aku minta. Emily yang sedang duduk di sampingnya tersenyum dan menggenggam tangan Armin. Om, aku beruntung punya Om. Armin membalas genggaman itu dengan erat. Dan Om juga beruntung punya kamu, Emily. Mereka tertawa kecil, saling berbagi kebahagiaan yang sederhana, tapi penuh makna. Cerita Armin dan Emily menjadi bukti nyata bahwa kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa membuka pintu rezeki dan kebahagiaan yang tak terduga.